Energi listrik adalah sumber daya yang digunakan untuk menunjang aktivitas manusia sehari-hari dengan cara mengubahnya menjadi bentuk energi lain seperti cahaya, panas, gerak, atau suara. Energi ini mempermudah pekerjaan dan meningkatkan kualitas hidup. Secara umum, energi listrik adalah energi yang dihasilkan oleh pergerakan muatan listrik atau elektron melalui konduktor, seperti kabel. Dalam kehidupan sehari-hari, energi listrik sangat penting karena digunakan untuk menjalankan berbagai perangkat dan alat seperti lampu, kipas angin, televisi, lemari es, hingga mesin pembangkit listrik. Jadi begini teman-teman, listrik itu benar-benar merupakan bagian penting dalam kehidupan kita. Begitu bangun tidur, kita sudah langsung berurusan dengan listrik, seperti menyalakan lampu, mengisi daya ponsel, atau membuat kopi dengan mesin. Ingin menonton Netflix, butuh listrik. Mau tidur pakai AC atau kipas supaya tidak kepanasan, juga pakai listrik. Jadi intinya, tanpa listrik hidup kita bisa jadi kacau. Tidak bisa bekerja, tidak bisa belajar, bahkan untuk komunikasi pun sulit karena ponsel mati. Jadi bisa dibilang listrik itu seperti sahabat setia yang selalu hadir di balik layar, membantu semua aktivitas kita dari pagi hingga malam. Nah, sebelumnya teman-teman sudah pada tahu belum energi listrik itu bisa kita dapatkan dari mana? Nah teman-teman, sebelum menjadi energi listrik, energi tersebut berasal dari berbagai bentuk energi lain yang kemudian diubah atau dikonversi menjadi listrik. Nah, ini ada beberapa jenis pembangkit listrik berdasarkan sumber energinya. Ada pembangkit listrik tenaga air atau PLTA, pembangkit listrik tenaga uap atau PLTU, pembangkit listrik tenaga gas atau PLTG, pembangkit listrik tenaga diesel atau PLTD, pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS, pembangkit listrik tenaga angin atau PLTB, pembangkit listrik tenaga panas bumi, dan terakhir ada pembangkit listrik tenaga nuklir atau PLTN. Teman-teman pasti penasaran gak sih bagaimana cara bekerjanya pembangkit listrik? Sini aku kasih tahu. Sekarang aku akan menjelaskan tentang cara kerjanya pembangkit listrik tenaga air atau PLTA. Jadi gini teman-teman, air bergerak dari reservoir melalui penstock. Ia memutar turbin lalu keluar dari trail race. Setelah itu, generator kemudian mengubah energi mekanik menjadi energi listrik dan mengirimkannya ke jaringan melalui saluran transmisi. Nah, teman-teman, di sini aku akan menjelaskan lebih detail tentang proses pengiriman listrik atau transmisi dan distribusi. Pertama itu transmisi, listrik dikirim lewat kabel tegangan tinggi ke kota-kota supaya tidak banyak energi yang hilang. Setelah itu didistribusi. Setelah sampai di gardu distribusi, listrik dialirkan ke rumah, sekolah, dan gedung dengan tegangan yang lebih rendah. Nah teman-teman, PLTA ini termasuk ke energi yang terbarukan. Nah teman-teman, PLTA ini ada kelebihannya loh, yaitu tidak mencemari udara, air selalu tersedia melalui siklus alam, biaya operasionalnya rendah setelah selesai dibangun, bisa bantu juga banjir dan irigasi pertanian loh. Nah, ada juga kekurangannya teman-teman. Yang pertama itu biaya bangunan awalnya sangat mahal. Harus dibangun di tempat tertentu seperti sungai besar, bisa merusak lingkungan sekitar, kurang efektif saat musim kemarau. Nah teman-teman, fun fact, di Indonesia PLTA itu sudah beroperasi loh. Yang pertama ada PLTA Sipan Sihaporas di Sumatera Utara berkapasitas 50 MW. Yang kedua ada PLTA Asahan 1 di Sumatera Utara yang berkapasitas 180 MW. Selanjutnya ada PLTA Maninjau di Agam, Sumatera Barat berkapasitas 68 MW.
Sebagai penutup, dapat kita simpulkan bahwa pembangkit listrik tenaga air atau PLTA merupakan salah satu solusi energi terbarukan yang ramah lingkungan dan berkelanjutan. Dengan memanfaatkan kekuatan alam melalui siklus air yang terus berlangsung, PLTA mampu menghasilkan listrik tanpa mencemari lingkungan. Meski memiliki tantangan tersendiri, pemanfaatan PLTA tetap menjadi langkah penting dalam upaya kita mengurangi ketergantungan pada energi fosil dan menjaga kelestarian bumi. Semoga materi ini dapat menambah wawasan kita tentang pentingnya energi bersih untuk masa depan yang lebih baik. Demikian materi yang dapat saya sampaikan. Semoga apa yang telah dipelajari hari ini dapat menambah pemahaman kita bersama dan bermanfaat untuk masa depan. Terima kasih atas perhatian dan partisipasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.